Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mengurangi rasa hormat dan cinta saya khusus kepada guru kita bersama Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan afiat oleh Allah. Amin. Dan istiqomahan dalam dakwah. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Sahibul majlis Adina Ustaz Al-Haj Haji Ibrahim Mahmudi beserta keluarga besarnya, para jamaah, para ikhwan, baik yang hadir dari Majalengka, Subang, Bandung, Padalarang. Padalarang itu sebelahnya Padamurah, hingga dari sekitar Sumedang. Alhamdulillah, bersyukurlah pada malam hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara halal bihalal sekaligus haul dari guru besar kita semua, Sayyidul Aula Al-Qutbil Kamil, Sayyidul Aulia Al-Qutbil Kamil, Sayyidul Syekh Muhammad Al-Hijani radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahmatullah, yang pertama, sebetulnya saya agak keberatan untuk diundang acara pada malam hari ini. Maksudnya keberatan bukan keberatan karena yang undang, tapi dengan acara haul ini peringatan wafat. Jadi kenapa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Syarif Muhammad Wahir, kemudian juga Syarif Mahmud ketika awal mengadakan acara awalnya sedang hafidh, makanya kemudian belakangan tidak ada. Beliau mengatakan untuk di wilayah-wilayah basis Tijani khususnya Aljazair dan Maroko tidak pernah ada. Yang kemudian penerimaan muncul ini adalah yang terakhir bahwa tidak ada sesuatu untuk mendukung bahwa betul bahwa si Syekh Muhammad Al-Hijani hakikatnya tidak wafat. Bukti-buktinya masih banyak sebagaimana Rasulullah diakui oleh seluruh ulama aulia tidak wafat. Hanya tidak kalah untuk tidak nampak secara umum, hanya menampakkan kepada orang-orang khusus. Itu sebetulnya orang yang hidup juga sama. Mohon maaf, ibu bapak, kita bisa ketemu sama Habib Salim, apa bisa setiap saat? Tidak bisa juga. Datang ke rumahnya aku bisa ketemu. Tidak juga. Ini yang masih fisik. Begitu juga kelasnya para ambia, para urusan. Sehingga Rasulullah mengatakan hayatuhum wa mamatuhum sawa. Para ambia, para urusan hidup dan matinya sama, masih bisa memenuhi umatnya. Tidak sedikit para ulama, para aulia yang ketemu dengan Rasulullah yang terjaga. Begitu juga tidak sedikit dari para ulama, para muqaddam yang ketemu dengan Sayyid Syekh Muhammad Al-Hijani radhiyallahu anhu. Oleh karenanya, ini termasuk salah satu penanaman di dalam akidah Islam. Al-Qandin, rukun-rukun agama ini, Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan ini merupakan bentuk esensi anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yarak. Jadi nggak mungkin kita bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, di dalam ihsan kepada Rasulullah, yakin kita melihat Rasulullah. Bisa nggak setiap saat kita yakin melihat Rasulullah?
juga kan makhluk tertentu. Setiap wadifah Rasulullah hadir, didampingi para sahabat. Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani hadir. Kenapa? Ketika wadifah tempatnya harus memenuhi syarat minimal cukup untuk 7 orang. Karena di situ Rasulullah hadir. Antum sebagai ikhwan kok gak yakin Rasulullah gak hadir? Bahaya. Makanya sebagian dari Padang mengikuti ketiba dengan ajaran-ajaran baru, kita pindahkan dari duduk yang sila atau duduk istiros menjadi duduk awal, dari sila atau duduk tahiyat awal misalkan itu menjadi duduk tahiyat akhir. Ketika memindahkan kaki kita pindah, itu harus niat untuk ziarah kepada Rasulullah. Hati kita niat ziarah. Itu ada, Rasulullah datang, tapi kita niat ziarah itu ada. Jadi minimal ikhwan Tijaniyah ini menyampaikan hadiah kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dalam saat semalam minimal 3 kali, lazim 2 kali, wadifah sekali. Disinilah ihsan ketika kita di dalam kelompok Tijaniyah meyakini sampai karena ada yakinnya seorang kodam ketika mendapat nikmat, ketika mendapat saya sama dia nawar, dia sandarkan terus karena dia melihat ruhaniah itu ihsan di dalam kelompok Tijaniyah. Makanya kalau kita itu sudah ihsan di dalam ibadah kepada Allah, ketika mau ibadah pasti rapi, mau sholat rapi, bersih, baunya harum. Ketika kita mau wadifah, yakin bahwa wadifah itu Rasulullah hadir, mau ketemu Rasulullah, gak mungkin ngantuk. Orang mau ketemu acara dengan terjadi orang, apalagi mau ketemu Rasulullah. Pasti rapi pakaiannya. Kenapa? Karena yakin mau ketemu orang yang paling mulia, mau ketemu dengan guru kita Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Nah, di sini sebuah keyakinan di dalam ihsan. Saya mencoba untuk menarik pengertian ihsan masuk di dalam iman. Allah bersama kita. Kalau ihsannya sudah mantap, nggak ada kita perbuatan yang lari dari hududullah, batas-batas tertentu yang berdekatan dengan syariat. Mungkin. Kenapa kok kita sering lepas kontrol? Karena merasa Allah nggak ada. Kalau di masjid, khusyuk, jaga pandangan, jaga hati, di pasar, udah mulai lain. Di pasar nggak ada Allah lagi. Di masjid, khusyuk, begitu di kantor, warnanya ditilep. Nanda tangan invitasi yang dikasih. Mari kita coba sedikit untuk menengok bagaimana peristiwa besar yang kemudian akan kita terapkan kepada ihsan kita, khususnya di dalam mandat bahwa Sayyidina Syekh Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu itu selalu ada dan selalu bersama kita. Ada suatu kisah, suatu hari Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyid Abaid As-Sufyani, kata Sayyidina Syekh Ahmad, kenapa kau menunda-nunda sampai engkau tidak segera masuk Torekoh sejak pertama? Sementara engkau sudah tahu bahwa akulah murabi dan yang mengandung dirimu sejak dirimu belum lahir. Kemudian Syekh Ahmad Tijani mengatakan, saat ibumu mengandungmu, ibumu pernah terjatuh.
adalah sesuatu yang hampir membuat terjadi, dan itulah yang membuat dirimu sakit. Tetapi aku menemui ibu dan tangani dengan penuh kelembutan, sehingga kejadian itu tidak membekaskan sesuatu kepada dirimu yang bisa merusak bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara itu atas nama aku lakukan dengan izin Allah dan juga izin Rasul. Oleh karena itu, engkau mendapatkan akibat dari itu. Bukti peristiwa itu dengan adanya bekas luka di kepala. Jadi bekas di kepala ini masih ada. Ini kalau masih sama dia. Jadi sebetulnya ibunya itu sudah jadi muridnya Syekh Ahmad Jani. Anak yang dari janin itu dijaga sama Syekh Ahmad Jani. Anaknya belum jadi ikhwan belum lahir. Ini karomah. Oleh karenanya Bapak hadirin rahimahullah, salah satu karomah dari guru kita bersama Syekh Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah penjagaan terhadap kita 24 jam lahir batin oleh salah seorang anak dari ikhwan Tijani yang beberapa hari, beberapa malam saat anak ini mau tidur ternyata diganggu oleh bangsa jin yang jahat. Namun tidak lama kemudian ada makhluk bercahaya datang, dan saat itu juga bangsa jin yang jahat ini lari meninggalkannya. Jadi dia punya anak ini, dia punya anak, malam-malam anaknya diganggu sama bangsa jin yang jahat. Tapi nggak berapa malam kemudian ada cahaya sinar datang yang menyebabkan jin itu lari. Ketika soal ini, kejadian ini ditanyakan sama seorang pemadam, dia mengatakan itulah Syekh Muhammad At-Tijani yang menjaga anak dari ikhwan. Sekalipun anak itu belum menjadi murid Tijani, tetapi Syekh telah menjaga karena orang tuanya sudah dari. Makanya pernah saya katakan, sebetulnya kalau ibu bapak jamaah ini persoalannya adalah daerahnya, kebetulan ada kejadian. Jadi ada salah seorang ikhwan itu sering kesurupan atau kesurupan, pernah kesurupan karena saya bilang ini ikhwan benar. Kalau benar dia ikhwan, saya di Syekh Muhammad Jani aku dia muridnya, mustahil dia suruh. Ada banget mustahil. Impossible, nggak mungkin. Kenapa? Bangsa jin semuanya sudah diinstruksikan oleh raja-raja jin ketika berbaikat sama Syekh Ahmad Tijani untuk melayani, menjaga dari muridnya Syekh Ahmad Tijani. Jadi bangsa jin ini punya raja, rajanya ada Syekh Ahmad Tijani, minta jadi muridnya, mau mengabdi kepada Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani menolak. Kalau kamu mau ngabdi, udah saja mau murid-murid aja, semuanya dijaga. Ini instruksikan pada anak buah rakyatmu. Itu raja jin, instruksi. Jadi nggak ada. Kalau sudah diakui sebagai muridnya Syekh Ahmad Tijani, kagak bisa disantet. Dikirim santet, santetnya datang balik lagi. Kenapa? Dia muridnya Syekh Ahmad Tijani. Gitu. Ini kelebihan dan ini kaumnya Syekh Ahmad Tijani. Ibu bapak hadirin rahimahullah. Sayyid Walid bin Buaina pernah berkata, sekejap mata pun Syekh tidak pernah melepaskan pandangan matanya kepada para
murid-murid. Sekejap mata. Artinya memantau kita dilihat. Nah, ini ihsan yang tadi saya sampaikan, ihsan di dalam perjanjian kepada sesama terjadi. Yakin ini. Nah, kalau kita yakin selalu dilihat, walaupun kita nggak lihat, tapi kan kalau kita ngomong didengar mau sesama terjadinya lihat kok. Makanya kalau ada apa-apa, mandat Yesus itu terjadi. Ada cerita ini cerita beneran, bukan fiktif. Cerita aku juga, malah kan lebaran semacam bahkan naik diumumkan kalau jalan tol macet sampai 1 kilo maka tol gratis. Begitulah pengumumannya. Bahasa ya? Oh, viral kan? Ternyata kemacetannya lebih dari 2 kilo ada. Makanya gak usah heran. Memang ini rezimnya rezim kebohongan. Jangan deh, urusannya nanti sama Allah. Ibu bapak hadirin hadirin macet. Ini ada satu keluarga, satu mobil. Ini ikhwan. Dari murid desa. Keluarga anak-anaknya masih mungkin bapaknya sudah murid besar. Kata bapaknya yang nyetir juga kata suara pakai dia. Kalau baca suara pakai nanti harus tujuh suara Quran yang lain makna apa? Kebetulan di keluarga itu ada yang sudah 30 juz hafal, ada yang baru 10 juz, ada yang apa aja. Kalau dari baca Quran macet, saya bisa menemani jadi nanti yang mau buka jalan. Gak berapa lama dari omongan itu, ada mobil dinas TNI. Langsung di belakangnya, kencang itu orang mau macet, gak beneran. Tapi ini jalan terus, ambil jalan. Jadi ini setengah jadi jalan kan kita tadi kita tahu. Jadi yang lain macet. Karena saya bisa mengatakan terjadi tidak pernah berpaling dari itu. Oleh karenanya ibu bapak hadirin hadirat Allah, di dalam persoalan yang terkait dengan penundaan tadi itu sebetulnya ada anjuran kalau kita sudah mantap mau masuk ke rekor jangan ditunda-tunda, jangan dengerin bisikan setan. Naranya masuk ke kalau tidak tua. Entar setannya miskin begitu, terus jawab, ya juga saya masih muda, masih bisa berbuat maksiatnya. Kalau udah tua kan udah maksiat, nggak jadi masuk ke kalau setannya bilang aku bebas ini, aku nggak tanggung jawab ya, sisa Allah pergi loh. Setannya yang menang. Justru saya masih tidak masuk, kan masih banyak dosa. Justru masih banyak dosa, biar dosanya diampuni. Jadi dijawab omongan setan, jangan diikuti. Kalau nunggu masuk orangnya sudah tua, tahu sendiri kalau sudah tua dulu nggak kuat lama. Iya kan? Istighfar belum 100 sudah ganti lagi. Anak ini baru seorang petani 100 panas. Kalau masih muda kan duduknya kuat. Jadi kalau sudah matang
masuk sholat tidaknya, yang paling gampang untuk bisa dilihat keuntungannya, kelebihannya itu istiqomah. Dengan beroleh tidaknya kita bisa jadi istiqomah. Mohon maaf, saya sering berpikir benar juga. Kalau saya tidak ikut oleh tidaknya, saya nggak bisa istiqomah. Begitu sudah jadi ikhwan tidaknya, mau males, mau rajin, mau lagi sakit, mau lagi sehat, lazim pagi sore jalani, rifah jalani, helala Jumat kumpul. Lagi males, gak males, walaupun kalau lagi buru-buru tetap dijalani cepetan, tapi istiqomah juga. Kalau lagi stres, hatinya enak, harus mandi hatinya pikirannya membayangkan maksiat, begitu lagi duduk kemudian langsung cepat 10 menit selesai. Itu asal berkewajiban namanya. Jadi jangan keseringan ya. Itu namanya menganggap enteng. Padahal yang namanya lazim, kalau kita kerjakan pakai sholawat Fatih, bukan pakai sholawat yang paling pendek, bukan pakai sholawat Jibril, pakai sholawat Fatih, itu 45 menit. Istighfarnya 100, sholawat Fatihnya 100, dari dalam 100, itu 45 menit. Kalau pakai sholawatnya pakai sholawat Jibril, sholawat 25 menit lagi. Terus apa yang berat? Aku berat masuk toilet, saya nggak kuat. Emang doa apa? Saya masih muda, emang tua? Emang mati cuma punya orang tua? Kalau masih muda, nggak meninggal gitu. Kenapa ibu bapak hadirin kita harus buru-buru untuk masuk ke tidaknya? Beruntung orang yang masuk ke tidaknya karena punya pegangan. Organisasi yang manapun nggak ada yang dijamin oleh Rasulullah. Mohon maaf, Muhammadiyah, NU, Persis nggak ada jaminan dari Rasulullah. Yang langsung Golkar, PDI, lagi. Tapi Thaqifah Tijaniyah langsung dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat Muhammad Tijaniyah? Ini bisyarah berita gembira yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Tijaniyah. Apa kata Rasulullah? Ya Ahmad, kabar dari Ahmad, huduri hingga wafatihim wa hingga su'ani. Cukup, wahai Ahmad, maksudnya sama dia. Kegembiraan untuk murid-muridmu, kehadiranku ketika meninggal dunia. Aku akan hadir, kata Rasulullah, akan datang ketika muridmu meninggal dunia. Jadi setiap para ikhwan, murid-muridnya Syekh Ahmad Tijani, begitu nazar sakaratul maut, yang sakitnya itu seperti dibesar-besar. Berapa kali ini besar? 300 besar sakitnya. Ibu saya jelas sekalian, itu 300 kali. Ketika nazar sakaratul maut nggak terasa sakit. Kenapa? Karena melihat Rasulullah hadir, datang, sakitnya hilang. Makanya banyak, hampir semua ikhwan yang meninggal dunia pastinya nggak rasa sakit. Jujur ikut di organisasi politik di P3 ada jaminan gitu. Nasihat ada jaminan.
GNPI ada jaminan, FPI ada jaminan. Nah, Siapa yang jamin? Tapi dijamin aja. Oleh karenanya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, guru kalau kita masuk, guru masuk, jangan ditunda-tunda kebahagiaan. Sakitnya sakaratul maut tidak terasa. Kenapa? Melihat hadirnya Rasulullah datang. Loh, kok bisa begitu? Bukankah ketika wanita-wanita istri-istri menteri di zaman Nabiullah Yusuf, karena wanita-wanita ini pada mencibir Zulaikha, dasar wanita laki-laki berdosa. Lebih bukan kalau udah ngomongin gitu ya, bukan ibu sini bu, ibu kamu sono yang tidak di sini. Kalau udah ngomong nggak bisa satu kata. Ya, pokoknya kalau orang ini sama istri, dan istri itu kelebihannya kalau ngomong nggak terus kata. Ya, bapak ngomong satu kata, jawab bisa dua kata. Yang kedua, kalau begitu sudah masuk sama istri, susah keluar. Terimalah yang seperti itu. Itu sudah berat dari Allah. Saya nggak lagi nyinggung, kalau kita singgung alhamdulillah, tapi rasa juga. Ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah, itu karena Zulaikha itu tidak kuat. Oh, begitu ya, kau tidak pernah apa yang terjadi padaku. Baik, ibu kan istri-istri menteri, ya memang ternyata itu penyakit keturunan kalau udah ketemu ibu-ibu itu kalau masalah di Ciputat itu itu sakit tukang sayur itu paling lama ibu. Udah 5.000 masih kalah. Udah ditawar pakai minta tambahin lah. Tega banget ibu ini. Ibu kan terus memakai kadang lama, kalau tidak sama. sama. Diundang. Begitu dari udah kumpul ibu. Kalau di sini awal ya itu disiapkan semuanya. Kalau saya dulu bilangnya disiapin bawang sama pisau karena dulu saya dari tugas. Kalau begitu pindah Jakarta, Jakarta orangnya disediakan apel sama pisau. Terus itu nggak kenal apel, namanya bawang. Ya apel lah begitu kelas menteri kasih pisau. Kata juga ibu, sebelum acara kita mari kita menikmati apel yang ada di meja. Silakan kupas sendiri-sendiri. Udah pada pegang, begitu sudah pegang apel lagi dikupas. Nabi Yusuf sudah keluarga. Nabi Yusuf keluarga. Dan sebelah ini bukan orang. Ada mana dulu dari imam mereka yang mulia. Sambil ngisi apel pada jari sendiri ya, nggak berasa. Begitu Nabi Yusufnya berangkat ke atas teriak, jari. Dan kenapa? Karena nikmatnya memandang ketampanan Nabi Yusuf. Bu, Rasulullah sama Nabi Yusuf gantengnya. Rasulullah. Nabi Yusuf gantengnya sepertiganya. Baru sepertiganya Rasulullah. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu itu keturunan Rasulullah yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. Ketampanan, sejarah hidupnya. Karena sejarah hidupnya makanya kehidupannya seperti itu. Nah, Rasulullah akan hadir di tengah-tengah para murid Tijaniyah ketika sedang masa nggak rasa sakit, baru lihat
Nabi Yusuf aja dipotong dan rasanya sakit, apalagi lihat Rasulullah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah, itu kelebihan Rasulullah dibandingkan Nabi yang lain. Tampannya Nabi Yusuf bikin celaka yang lihat, iya kan? Tapi tampannya Rasulullah bikin selamat orang yang lihat. Oh, ada seorang wanita berfrustasi mau bunuh diri, naik ke loteng. Begitu dia mau menjatuhkan diri, Rasulullah lewat. Dia lihat wajahnya Rasulullah, gak jadi bunuh diri, langsung hilang masalahnya. Problemnya hilang, gak jadi bunuh diri. Marwah wajah ya karimah, dia marwah wajah. Man siapa orangnya roh yang lihat siapa man akan wajah engkau ya Rasulullah. Yas'ad pasti ada dua Abu Jahal, Abu Lahab kan lihat wajah Rasulullah, kok nggak bahagia masuk neraka? Siapa bilang? Abu Jahal, Abu Lahab lihat wajah Rasulullah, siapa bilang? Kan ente yang bilang. Fakta kok sejarah sezaman enggak. Seluruh jumhur ulama muhaqqiqin mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah bisa memandang wajah Rasulullah karena ada hijab. Dihijab sama Allah. Orang yang bisa memandang wajah Rasulullah, yasha, pasti bahagia, pasti iman, pasti Islam. Jadi Abu Jahal tidak pernah melihat Rasulullah. Abu Lahab tidak pernah. Dibahalangi, ada hijab, sehingga bukan Rasulullah yang dilihat. Jadi ini penting. Rasulullah akan hadir. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku akan hadir ketika jadi soal, ditanya sama malaikat munkar nakir. Ibu, bapak meninggal, masuk alam barzakh. Begitu masuk alam barzakh, mau ditanya munkar nakir, Rasulullah ada di sampingnya. Munkar nakir nanya enggak? Jadi, permisi, maaf ya Rasulullah, pamit diri. Gak jadi ditanya. Bahkan riwayat mengatakan Rasulullah akan kawal terus murid-muridnya sedang mati dari sampai kumpul nanti bersama Anbiya wal Mursalin di mahsyar. Ini jaminan. Oleh karenanya jangan sampai yang sudah masuk keluar. Jangan ngaku tapi tidak sesuai akuannya. Ini yang terakhir. Saya kemarin acara halal bihalal marah-marah. Ada acara halal bihalal, misalnya halal bihalal udah habis, tapi marah-marah. Gara-garanya apa? Ada orang ngaku jadi murid Syekh Ahmad Tijani, ngaku Tijaniyah, sholat 5 waktu jalan. Dakling aja, tahu dakling? Udah keling. Kalau ingin sholat, kalau ada, saya bilang jangan nodai nama Tijani. Saya nggak belok, saya nggak ikhlas. Ngaku Tijaniyah, sholat 5 waktu ditinggalkan. Dari mana dalilnya? Syarat untuk masuk ke Tijaniyah, syarat masuk untuk para Tijaniyah. Yang pertama adalah janji untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan berupaya untuk selalu on time sholat para waktiha berjamaah. Kok ada ikhwan Tijaniyah ninggalin sholat? Masih ngaku Tijaniyah. Saya begini Tijaniyah. Saya kan ditakdir sama Mukodam Fulan. Saya bilang innalillahi wa inna. Jadi makanya ada doktrin di Mukodam nggak boleh sembarang menalkin orang. Tanya dulu, tarbiyah dulu. Setelah masuk pun harus janjiin lagi bahwa tarekat Tijaniyah adalah tarekat ilmiah.
Torekot yang mengedepankan ilmu, sholat 5 waktu berjamaah nggak ditinggalkan, majelis taklim rajin, itu Tijani. Waktunya ngaji dia duduk, ngawal Habibnya datang, Habibnya ceramah, dengerin, itu Tijaniah. Ngawal ceramah, ramai konvoy, ceramahnya ceramah, yang ngawal merokok di belakang, agak dengerin ceramah. Itu bukan Tijaniah. Ngawal, cinta, bagus, tapi begitu penceramahnya ceramah, Habibnya dakwah, menyampaikan ini, kitanya dengerin. Jangan kayak lilin, ngundang penceramah, kagak dengerin ceramah. Bahkan lilin, ini orang lain dirinya hancur. Tapi kan ada manfaatnya, ada sih ada, tapi rugi. Jadi torekoh ilmiah. Oleh karenanya, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, setiap ikhwan yang sudah meyakini dengan doktrin-doktrin Tijaniyah, dia tidak pernah resah. Dia enggak pernah takut dengan ancaman. Oh, nanti kalau nggak ada jamaahnya, nggak ada ikutnya, coba belum tiga. Benar. Karena Tijaniyah sudah dijamin oleh Rasulullah, ditanggung sama Allah. Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ketika sedang membangun zawiyah, Raja Sulaiman datang membawa sekantong uang disumbangkan. Itu uang diterima tapi dibalikin lagi. Ini yang nyumbang presiden raja, uang sekantong. Kata Raja Sulaiman, kenapa engkau kembalikan? Ya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, aku tidak membutuhkan. Kalau begitu bagikan kepada ashab, kepada murid-muridmu. Dijawab, murid-muridmu sudah kaya. Amin. Dijawab sama Tijani, murid-muridmu sudah kaya. Amin. Syekh Ahmad Tijani yang jamin murid kaya. Akhirnya Raja Sulaiman bilang apa? Kalau begitu, uang itu kau gunakan untuk membangun zawiyah. Dijawab, zawiyahku akan berdiri tegak dengan pertolongan Allah dan bantuan Allah. Aku nggak membutuhkan. Tuh, ikhtikam. Apa pelajaran yang bisa diambil? Sayyidi Ahmad Tijani mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan terima harta uang sumbangan yang gak benar. Uang pejabat itu uang subhan. Padahal Raja Sulaiman raja Islam yang kuat, tapi dianggap subhan. Pada saat Raja Sulaiman memimpin kerajaan di Maghribi, itu tidak ada pajak minuman keras, pajak perjudian, tapi uangnya dianggap subhan sama Syekh Ahmad Tijani. Kalau sumbangan dari pemerintah Indonesia, ente nggak boleh menghubungi subhan. Haram. Bukan subhan. Bukan subhan. Jawab sendiri. Bangunan Tijaniyah nggak boleh. Dan ikhwan Tijaniyah harus meyakini bahwa zawiyah adalah rumah kita kedua. Saya waktu di Bandung, mana akhi Jawa Bandung, ada hadir, tadi ada ketemu yang punya Zawiyah mana? Zawiyahnya siapa? Iya, tadi ada ya. Yuseful. Tadi pas saya kurang ada nanti ya, mana pulang? Iya, itu pada waktu anak di sana, itu yang ikut wajibah itu bukan ada yang dari luar negeri. Ya, Kang Deddy ya. Saya dosen dari mana? Sudan. Sudan. Iya, dari Sudan. Dia begitu tugas di Bandung, yang dicari pertama zawiyah. Kenapa? Zawiyah itu rumahnya Tijaniyah, rumahnya kedua. Cari. Itu berarti dia Tijaniyah ini sudah jadi.
Karena apa? Zikir wajibah berjamaah itu wajib kalau ada ikhwan di situ. Cari zawiyah terdekat. Nah, saya sekarang di zawiyah di Zawiyah Al-Misbah itu ada setiap helal Jumat wajibah ba'da maghrib itu ada dari luar negeri satu. Namanya Samba, dari negara mana? Gambia. Itu dia kuliah di UIN sekarang sedang semester terakhir. Dia cerita, saya pertama kali masuk ke Jakarta, saya karena dia hujan di dalam kaki. Padahal dia tinggalnya di belakang Polsek Ciputat. Sampai ke Zawiyah itu kurang lebih 2 kiloan kali ya. 2 kilo jalan kaki. Hujan. Dikirain hujan gak datang nih. Karena merasa kewajiban. Dia merasa betul bahwa ketika wajibah berjamaah ya ketemu sama Rasulullah. Nah ini pelajaran. Makanya kalau kita sudah jadi ikhwan itu benar, jadi murid yang beres, itu insya Allah semuanya difasilitasi oleh Syekh Ahmad Tijani. Nggak usah takut miskin, mau bikin zawiyah nggak usah takut nggak jadi. Yang tanggung langsung Allah. Jadi ini konsep di dalam Torqot Tijani, jangan setengah. Tapi ingat apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tijani dijalani. Satu lagi yang terakhir, saya masih ingat. Ini Syekh Ahmad Tijani kedatangan salah satu muridnya, ngeluh. Ya sih, saya ini berat sekali untuk bangun malam sholat tahajud. Syekh Ahmad Tijani, kau maksa untuk sholat tahajud. Iya, aku paksa, tapi nggak bisa. Sudah aku coba untuk sholat tahajud, tapi nggak bisa. Syekh Ahmad Tijani, jadi kamu nggak bisa untuk sholat tahajud, ya nggak bisa. Apa kata Syekh Ahmad Tijani? Lemparkan saja kau punya tasbih, subhannya. Tasbihnya buang saja. Maksudnya, ngapain kau ngaku Tijaniyah agak mau tahajud? Tuh. Jadi dari dalam Tijaniyah tahajud jadi persoalan. Jadi pantes kalau ikhwan Tijani dijamin oleh Syekh Ahmad bin Tijani, kalau Rasulullah paling lambat kan jadi wali itu kalau mau meninggal itu udah paling lambat. Jadi menduduki kedudukan wali kutub semua. Jadi udah nggak usah mikirin jadi wali kutub, istiqomah aja. Itu sudah ada jaminan. Yang udah dijamin jangan dipikirin. Iya kan? Ini biar tahu secara garis besar. Kadang-kadang mohon maaf, ada ustaz, ada kiai penceramah bulan Ramadan kemarin. Dan ceramahnya habis sholat tarawih. Ada yang ceramahnya sebelum tarawih. Dia sholat ba'diyah isyaknya enggak, tapi sholat tarawih. Sholat ba'diyah kan sunnah muakkadah. Yang muakkadah ditinggalin. Padahal kedudukannya lebih tinggi sholat ba'diyah isyaknya daripada sholat tarawih. Itu kan masalah ilmu kan. Apa kata Syekh Ahmad Tijani? Bapak-bapak ibu udah jadi murid Tijani, sholat maghrib, habis sholat maghrib wirid zikir, nggak sholat ba'diyah maghrib. Gantinya baca sholat Fatihah 50 kali. Ganti karena nggak sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ingat-ingat yang kita Tijani. Begitu nggak sholat sunnah ba'diyah maghrib, nggak duduk. 50 kali. Lamaan mana? 2 rakaat sama 50 kali. Lama mana? Ya sudah sholat sunnah. Ini Tijaniyah biar tahu. Jadi kalau secara akal
kok tidaknya ada jaminan surga, dari sini aja nggak kejawab. Ya paham kan? Ya. Jelas kan? Alhamdulillah udah jelas. Nanti lanjutin nama nanti. Nanti doang namanya. Mudah-mudahan maaf. Ada Allah yang majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.